Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan lanjutkan materi kuliah kita terkait dengan perencanaan tebal perkerasan menggunakan metode ASTO 72 dan 93. Jadi sebelumnya kemarin kita sudah sampai dengan untuk perencanaan tebal perkerasan menggunakan metode analisa komponen. Nah, analisa komponen itu sebenarnya perumusannya itu didasarkan dari metode ASTO 72 ini. Jadi kalau di analisa komponen kita menggunakan nomogram, maka di ASTO ini kita nanti menggunakan perumusan yang ada di dalam ASTO tersebut, yaitu seperti ini. Di sini ada log WT 18. Jadi log WT 18 ini sebenarnya sama kalau di metode analisa komponen itu adalah lintas ekivalen rencana. Jadi lintas ekivalen selama umur jalan. Jadi kalau untuk flexible pavement biasanya kita gunakan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dan seterusnya. Nah, di metode MAK itu untuk nomogram kemarin itu adalah menggunakan umur rencana standarnya adalah 10 tahun. Kita bisa pakai 5 tahun, maka nanti harus dikalikan dengan faktor untuk mendapatkan nilai ekivalen rencananya, LER-nya, dari lintas ekivalen tengah dan juga LEA-nya. Nah, di sini di rumusan ASTO menggunakan log WT 18. Artinya ini sudah nanti selama umur jalannya kita memperhitungkannya. Jadi nanti jumlah kendaraan dikalikan dengan koefisien laju rencana dikalikan dengan ekivalen untuk masing-masing jenis kendaraannya. Nanti akan kita lihat di contoh. Nah, log WT 18 ini rumusnya adalah sama dengan 9,36 log SN plus 1 minus 0,2 plus GT per 0,4 ditambah 1094 dibagi SN plus 1 pangkat 5,19 ditambah log per R dan ditambah 0,372 kalikan SI minus 3. Di metode ASTO ini nanti kita akan mencoba-coba gitu ya, melihat nilai log WT 18 ini yang kita sudah dapatkan di awal berdasarkan data lalu lintas harian kita atau lalu lintas rencana kita. Kemudian di rumusan sebelahnya ini ada SN ini nanti dicoba-coba nilainya. Atau mungkin kalau nanti lebih mudahnya kita menggunakan aplikasi Goalseek ya, atau bukan aplikasi menu Goalseek di dalam Excel untuk mendapatkan nilai dari SN ini yang mendekati nilai log WT 18. Nah, apa itu tadi WT 18? WT 18 adalah beban lalu lintas selama umur jalan atas dasar 18 kips. 18 kips itu sama dengan beban standar 8,16 ton yang diperhitungkan terhadap faktor regional. Kemudian GT itu adalah log 4,2 minus PT dibagi 4,2 minus 1,5. Nah, ini ada indeks perkerasan awal umur jalan sama sesudah umur rencana. Jadi awal umur jalan ini di sini diasumsikan 4,2 minus 1,5. 1,5 itu akhir umur jalannya. Nah, PT ini yang kita nanti rencanakan. SI sendiri itu adalah soil support. SI itu korelasinya sama seperti nilai CBR di metode bina marga atau daya dukung tanah dasar ya. Berapa nilai SI nanti kita akan lihat. Kemudian R itu adalah faktor regional. Sedangkan SN ini tadi kalau di bina marga ada istilah ITP, indeks tebal perkerasan, yang kita dapatkan dari nomogram yang ada di metode analisa komponen, ada 9 nomogram.
Oke, lanjut. Nah, soil support ini punya nilai setara dengan nilai CBR dengan skala log, atau dengan soil support sendiri dengan skala linear. Contoh, misalnya kita dapatkan nilai CBR tanah dasar. Sekali lagi, CBR yang soil support ini adalah untuk CBR tanah dasar. Jadi bukan CBR dari pondasinya ya. Oke, CBR subgrade yang ada di sini, CBR misalnya katakan ada nilainya CBR-nya adalah 10%, maka soil supportnya adalah 5,2 atau 5,1 kurang lebih lah ya. Seperti itu. Ini untuk soil support. Kemudian regional faktor atau faktor regional kalau di dalam metode analisa komponen dibagi menjadi 3. Ada road bed material frozen dengan kedalaman kurang lebih 130 mm, maka ini pakai regional faktornya 0,2 atau 1. Sedangkan yang dia punya 4 musim 0,3 sampai 1,5. Kalau kita di Indonesia punya cuma 2 musim, musim penghujan dan kemarau, maka pakai nilai 4 sampai dengan 5 atau 5. Itu ya. Jadi kalau kita merencanakan jalan, kita pakai nilai regional faktornya 4 atau 5 gitu ya. Kemudian di sini ada presentasi dari kendaraan yang ada di lajur rencana ya, yang ada di lajur rencana. Coba dilihat di sumbu X ini adalah total volume di dalam satu arah ya, 100 of vehicle per hour. Jadi persentasenya ini dipakai. Nah, ini kalau untuk jalan 4 lajur. Nah, kalau 2 lajur bagaimana? Ya sudah, kalau 2 lajur berarti nilainya kalau total volume kendaraannya itu dalam satuan lalu lintas harian rata-rata total untuk 2 arah, maka C-nya adalah 0,5. Ya, C-nya adalah 0,5. Sedangkan kalau nilainya LHR-nya itu per arah A sama arah B misal gitu, maka kalau dia 2 arah ya, 2 lajur 2 arah, maka nilai C-nya adalah 100%. Karena semuanya akan berada di lajur rencana tersebut. Pada lajur yang satu tadi, kan 2 lajur 2 arah kan cuma 1 lajur untuk 1 arah. Nah, kalau 4 lajur 2 arah, kalau 4 lajur 2 arah maka dilihat di sini ya. Total volume in one direction-nya itu nanti dilihat. Maaf, ini ada yang kurang ya. Ini kalau untuk truk itu berapa, untuk total 2 arah dan seterusnya. Ini ada, ini maaf ini kurang grafiknya, nanti kita akan saya perbaiki. Nah, kemudian ada structural layer coefficient. Ada structural layer coefficient. Nah, untuk structural layer coefficient itu AI itu tergantung dari jenis material yang digunakan untuk masing-masing perkerasannya. Jadi misalnya untuk surface ya, menggunakan aspal yang aspal konkret misal gitu, kita gunakan 0,44. Sedangkan kalau untuk base cost, kalau sandy gravel itu 0,07, crushed stone 0,14, cement treated base atau CTB 0,15 sampai 0,23, ATB, ATBL nanti kita lihat lagi ya, seperti ini. Nah, kalau untuk subbase, sandy gravel atau sandy clay, kalau untuk tanah uruk 0,11 untuk 0,11. Nah, itu adalah structural layer coefficient ya, atau AI ya. Ini salah satu contoh untuk menghitung
nilai EDF ya, equivalent damage factor dari data loadometer. Kalau yang ini kita, jadi untuk mendapatkan nilai EDF itu sebenarnya kita bisa pakai beberapa cara. Bisa bisa dari data LHR, traffic counting, atau bisa dengan data dari alat namanya loadometer. Jadi semacam ada jembatan timbang begitu, yang di situ untuk menghitung berapa beban untuk masing-masing jenis axle-nya ya. Ada single axle, ada tandem axle. Nah, kebetulan data ini itu sudah didapatkan. Ini adalah data dari survei yang sudah dilakukan. Ya, ini contoh saja. Misal, untuk single axle dengan beban di bawah 3000 lbs dengan representatif untuk beban 3000 tadi adalah 2000. Jadi kira tengahnya kalau ini 3000, 6000, 5000, 7000 sampai 8000, 7500 gitu ya. Ini nilai tengahnya lah gitu ya. Ini adalah representatif axle load-nya. Kemudian ini equivalent faktornya 0,003. Number of axle-nya. Nah, number of axle ini yang didapatkan dari hasil survei tadi. Jumlahnya ada berapa? Misalnya under 3000 misal gitu ya. Dengan representatifnya 2000 ini. Kemudian untuk equivalent faktornya itu adalah P dibagi 8,16 pangkat 4. Ketemu ini ya. Nah, ketemu number of axle-nya berapa? Jumlahnya adalah 512 di lapangan. Ya. Untuk single axle. Misalnya mobil. Mobil itu kan dia punya berapa sumbu berarti kalau mobil. Mobil penumpang misal gitu. Ada 2 sumbu, bukan 1 sumbu. Kalau 1 sumbu tidak bisa jalan. Ya. Kalau 1 sumbu nanti sirkus. Nah, ada 2 sumbu. Jadi yang dia mungkin kurang dari 3000 lbs-nya. Jadi kalau misalnya mobil berarti dihitung ada 2. Number of axle-nya ada 2. Misalnya ada 1000 mobil berarti ada 2000 number of axle-nya di sini ya. Nah, ini 512 ya. Oke, ini hasil dari surveinya dan seterusnya di sini ya. Nah, kemudian ekivalennya ini adalah single axle-nya tadi, ini harus dikalikan dengan equivalent faktor ini 512 kalikan ini ketemu 0,2 dan seterusnya ya. Kemudian ini di total khusus untuk single axle. Khusus untuk single axle ini dia punya beban yang macam-macam tadi ini ya. Nah, ini berapa ketemu itu. Oke. Kemudian untuk tandem axle dengan cara yang sama didapatkan totalnya berapa. Nah, total keduanya ini di total 1823,2. Oke. Inilah contoh perhitungannya. Kalau rata-rata per truk tadi itu adalah 18,23 dibagi dengan 3146 tadi. Ini katakanlah nilainya adalah 0, berapa ini? 579 seterusnya. Gibbs beban sumbunya. ADT-nya annual daily traffic untuk kendaraannya katakanlah 4000. Setelah 20 tahun ada dia 6000 kendaraan. Ini diketahui ya. Kemudian persentase truknya 20% dari ADT. Jadi jumlah total LHR yang lewat tadi itu ada 20%. 20% berarti kalau misalnya di situ ADT rata-ratanya tadi didapatkan dari nilai ini awal ditambah akhir umur jalan dibagi dengan 2 ketemu 5000 misal gitu. Maka ADT untuk per lajurnya adalah karena dia 4 lajur 2 arah 5000 dibagi 2 atau ini 2 lajur 2 arah ya, 5000 bagi 2. Kemudian untuk truknya
truknya adalah 20%. 20% dari 2.500, ketemu 500 kendaraan per hari. Itu adalah jumlah truk yang melewati lajur rencana kita. Nah, jumlah truk selama umur jalan, karena kita merencanakan 20 tahun, maka ya sudah, kalikan 365 kalikan 20. Nah, ketemu nilai 3.650.000 truk ya. Jumlah EAL-nya adalah nilai ini tadi ya, 3 juta tadi dikalikan dengan rata-rata per truknya tadi. 18 kipnya tadi itu. Berapa? 0, dikalikan 0,5 tadi, ketemu 2.115.282. Itu adalah jumlah EAL-nya pada akhir umur jalan. Oke. Untuk 3.146 itu adalah jumlah totalnya ya. Jumlah total ini number of axle-nya. Jadi ini tadi EAL-nya dibagi dengan number jumlah totalnya. Rata-rata per truk itu sekian gitu ya. Jadi kalau rata-rata per truk 0,579 itu artinya apa? Satu kali truk itu lewat sama dengan setengah beban standar itu lewat nilai kerusakannya, gitu ya. Jadi yang di sini ini 1823,2 tadi itu kan ekivalennya total. Nah, dibagi dengan jumlah truknya, ketemu ini. Oke, sudah ya. Saya lanjutkan. Nah, kemudian ini adalah nilai traffic equivalent faktornya ya untuk single axle ya, single axle. Nah, ini dicoba-coba. Tadi ketemu 2 juta sekian ya. Ini ada struktur numbernya, SN1, 2, 3 dan seterusnya. Ada 6. Ini dicoba-coba nanti. Ya, nilai SN-nya berapa, ketemu nanti berapa nilai di situ. Sebentar, saya lanjutkan dulu. Ini tandem axle, nilai PT-nya 2. Ini nilai PT-nya 2,5. Tergantung kita pada saat akhir umur jalan, kita tentukan PT-nya 2,5 atau 2. Maaf. Nah, tadi ya. Ini datanya 4/2 divided ya. Umur jalannya 20 tahun, ADT-nya 18.000 sekian ya. Jumlah truknya 14% dari ADT. Ini contoh lagi ya, contoh yang lain ya. Pertumbuhannya 2%, faktor regional 1 dan seterusnya. Asumsi awal SN-nya ada 3. Axle load grupnya ini, representatifnya ini, ekivalennya itu adalah ini 2 dibagi dengan 8,16 atau 18 kalau ini dalam satuan kips, maka dibagi 18.000 maka 4 dan seterusnya. Kemudian ini number of axle-nya per 1000 truk, berarti ini 426. Ini adalah di lapangan dalam 426.000 begitu ya, dan seterusnya. Kemudian ini ekivalen 18 kipnya, ketemu itu. Ya, totalnya ini di total berarti ekivalen 18 kip ini adalah 916,71 per 1000 truk. Per 1000 truk. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian karena dia 20 tahun dan 2% pertumbuhannya, maka
Tadi 18.000 vehicle-nya ya. Kemudian yang di sini berarti 18.000 sekian kendaraan total 2 arah. Desain EDT-nya selama 20 tahun. Desain per arahnya adalah 11.416 ya. Jumlah per jamnya satu arah 476 per jam. Ini kan per hari dibagi 24. Kemudian apa ini? Untuk multi lane. Nah, digunakan yang tadi. Ada grafik yang tadi. 90% ADT-nya. Bentar. Ya ini. Yang multi lane ini 90% ADT-nya. Maka ketemu ya. Karena totalnya tadi 476 kira-kira di sini ketemu 90% gitu ya. Ya, 90%. Maka ada tracknya adalah 90% dari ini tadi 11.000 11.416 tadi. Ada di pada lajur rencana, ada di truknya tadi kan 1998, maka 90% dari ini adalah 1.438 kendaraan dengan nilai AL adalah 1.438 kalikan 916 tadi ya, ketemu nilainya adalah 1.319. Maka untuk EAL umur jalannya 20 tahun adalah 9 juta sekian tadi ya. Log WT 18-nya adalah log dari nilai ini ketemu 6,98. Jumlah truknya 14% yang di sini ya. Berarti jumlah kendaraan per jam satu arahnya ini. Kemudian 14% dari apa? Jumlah truk adalah 14% dari ADT. Ya. Desain ADT-nya ini. 14%-nya itu ya. Annual daily traffic truk pada lajur rencananya adalah 90% dari ini ketemu ini ya. Jadi jumlah truk yang ada di lajur rencana itu 90%. Nah kemudian AL-nya ini. Oke, sudah ya, saya lanjutkan. Nah kemudian ini adalah rumus umumnya untuk mendapatkan nilai tadi. Jadi didapatkan dicoba-coba begitu ya, untuk dapatkan nilai SN-nya. SN 5,5, kemudian untuk terapkan di atas base, kemudian di atas base cost, berarti ini surface-nya ketemu A1 D1 2,47. Nah, masukkan rumusan yang ini tadi ya, umumnya tadi, dengan mendapatkan atau menginputkan nilai untuk CBR yang berbeda-beda ya, CBR yang berbeda-beda. Jadi kalau yang untuk D3 dari nilai D2 dan D1. Nah, yang di sini untuk nilai D1 itu dia harus mengacu pada CBR di bawahnya surface, yaitu base cost-nya. Karena dia menggunakan 30%, maka ketemu nilainya ini ya, SN-nya 2,47 sehingga A1 D1 2,47. A1-nya ketemu, D1-nya bisa didapatkan. Demikian pula untuk yang di sini, A1-nya ada, D1-nya di sini, dari sini A2 D2 sama dengan 3,45, maka D2 bisa didapatkan. Seterusnya untuk yang D3 juga sama ya, A1 D1 ketemu, A1 A2 D2 ada nilainya ya. Kemudian maaf, ini tadi CBR untuk base cost,
itu adalah 100, ini mestinya 100 ya, bukan 30%. Salah. Ya, oke. Sehingga ini dapatkan nilainya atau nilai D1 D2 D3 nya tadi ketemu. Oke, itu untuk Asto 72. Nah, untuk Asto 73 Asto 93 akan saya berikan setelah ini.